Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian yang saya hormati, semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat walafiat, istiqomah, dan insyaallah husnul khatimah. Amin. Kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Bapak Ibu, hari ini saya mengajak untuk mengingatkan semuanya, kajiannya kajian khusus Songsong Ramadan. Songsong Ramadan sebagai bekal ilmu tentang bagaimana Ramadan itu, bagaimana puasa itu, bagaimana sholat tarawih itu, dan bagaimana iktikaf, ya, dan seterusnya. Insya Allah. Setuju? Siap? Baik. Tetap saja pakem kita sebelum kajian kita baca ayatnya. Karena puasa Ramadan, maka yang dibaca mengulang surah Al-Baqarah 183 sampai dengan 186. 5 saja. Ya. 183 185. Ya. 3 ayat. Monggo Bapak Ibu silakan dicari Al-Baqarah 183 sampai dengan 185. Ini tadarus kita. Tadarus sudah siap? Tadarwin kok ibu-ibu yang sudah semangat banget ibu. Mic-nya sudah? Ampun. Monggo Pak Darwin silakan. 183 Al-Baqarah sampai dengan 185. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كفر
سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Subhanallah Bapak Ibu, dengan suara merdu, khidmat khusyuk luar biasa yang moga-moga bisa menyejukkan hati kita semuanya, memantapkan iman Islam kita semuanya. Amin. Selanjutnya, monggo Pak Bambang dibaca terjemahannya dengan bahasa yang bagus Pak Bambang. Ya, kayak bahasa puisi begitu ya. Ya, intonasinya biar semuanya semangat. Monggo Pak Bambang, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya, lanjut. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, Iya, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu iya, pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, iya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. iya, Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, iya, maka itu lebih baik baginya. iya, Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. iya, lanjut. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran Iya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu iya, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. iya, Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya iya, itu pada hari-hari yang lain. iya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. pasti. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya Iya. yang memberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Alhamdulillah.
Demikian tadi Bapak Ibu, terjemah yang dibacakan cukup jelas. Cukup, tapi belum jelas. Betul? Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini mengulangi lagi ya. Saya ingin menggarisbawahi beberapa poin yang semuanya penting, ini yang dianggap paling penting. Ya. Yang pertama, Allah menyeru kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kau menangkap ya? Jawab aja Pak, kalau nggak diingatkan nggak jawab padanya. Gitu Pak Bu? Ya. Allah menyeru orang yang beriman. Maaf Bapak Ibu, kemarin saya baru ngaji juga dibacakan ayat ini. Saya sudah agak menduga ini Bapak Ibu. Karena biasanya yang ngaji itu anak-anak muda, mahasiswa, bagus suaranya Bapak Ibu. Kemarin itu yang baca itu subhanallah bagus ya. Tapi orang yang sudah sweet-daan Pak Bu. Ya. Sweet-daan ya. Seorang guru besar Bapak Ibu, Masya Allah saya juga ini kok bahasa kita ketumben nih. Prof ini maju ngaji Bapak Ibu. Insya Allah. Bapak Ibu. Dibaca ayatnya, kemudian dibaca langsung terjemahnya. Wong kang podo iman diwajibkan atas sira kabeh poso. Iya Bapak Ibu. Oh, Masya Allah. Ini kearifan lokal Bapak Ibu ya. Kan terjemahannya bukan Qur'annya. Baik. Bapak Ibu, maksudnya apa? Kan memang audiennya ya orang-orang tua Bapak Ibu. Biasa tuh pengajian tuh. Kan pengajian orang tua. Taman kawa ya. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Ya Allah menyeru hamba-hamba yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jamaah, ini spesial. Apa? Spesial. Ketika Allah menyeru Bapak Ibu, tentu dengan seruan yang spesial. Karena seruan Allah itu penghormatan. Apa? Penghormatan. Jika Allah menghormati siapapun hambanya, maka dicari bahasa, dicari kondisi, dicari gelar yang terbaik. Yang terbaik. Ya Bapak Ibu. Macam-macam gelar, macam-macam predikat Bapak Ibu. Ya, julukan. Ya. Ada yang dipanggil Pak Yai, Masya Allah. Ada enggak? Ya. Pak Ustadz. Dokter. Ya dok. Apa? Gitu Pak Bu. Orang Bapak Ibu maaf ya. Bangga dengan itu. It's okay. Memang. Jadi dokter Bapak Ibu itu susah. Betul enggak Pak? Dipanggil dokter. Ya. Apapun gelar seorang Bapak Ibu yang macam-macam itu, yang terbaik adalah julukan, gelar, predikat sebagai orang yang beriman. Halo? Apa yang terbaik? Iya. Ini gelar yang paling baik. Kehormatan yang paling terhormat. Ini penting Bapak Ibu. Kita harus pahami. Ya. Ketika Allah menyeru kita, wahai orang-orang beriman, oh, ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Karenanya harus kita sambut dengan juga luar
biasa. Bukan biasa-biasa, harus dengan luar biasa. Antusiasme kita, respon kita harus luar biasa. Semangat kita harus luar biasa. Ini penting Bapak Ibu. Iya. Karenanya Bapak Ibu, tidak ada. Ya. Tadi kan kalau kita kaitkan dengan nikmat jadi dokter, nikmat jadi ustadz kiai, nikmat yang paling nikmat sebagai orang yang beriman. Betul? Kenapa Bapak Ibu? Tidak ada sekolahnya. Kenapa? Tidak ada sekolahannya. Ini benar-benar karunia Allah. Ini anugerah Allah yang besar, Pak. Ya. Memang ada Pak kuliah namanya Islamologi. Betul nggak? Kuliah apa? Islamologi kata mereka. Semuanya Islam? Enggak. Kuliahnya Islamologi tapi enggak semuanya Islam. Berarti Islam iman bukan karena sekolahannya. Ini karena anugerah dari Allah, Pak. Ini yang sebenarnya kita harus patut syukuri Bapak Ibu. Sebagai orang yang beriman. Allah menyeru kita sebagai hambanya yang beriman. Ini bukan main-main, Pak. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ini satu Bapak Ibu ya. Kita harus pahami kalau begitu harus kita sambut dengan penuh antusiasme, dengan penuh semangat, penuh gairah, penuh persiapan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Wajib apa Bu? Puasa. Diwajibkan. Pakai bahasa pasif, diwajibkan. Berarti ada yang mewajibkan. Betul enggak? Siapa mewajibkan? Allah. Allah, Pak. Siapa Allah? Yang menciptakan kita, yang ngasih hidup kita, yang ngasih sehat kita, yang ngasih banyak anugerah nikmat kepada kita. Itulah Allah. Bukan presiden, bukan raja, bukan siapa-siapa. Allah yang mewajibkan. Luar biasa Bapak ya. Berarti tadi Allah manggil, kemudian Allah mewajibkan. Ada apa ini? Diwajibkan? Iya. Ada apa? Nah, nanti. Yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Bapak Ibu, yang wajib itu yang sudah memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, yang sudah balik. Sudah apa? Balik. Sudah balik belum Bapak Ibu? Alhamdulillah. Berarti wajib poso kabeh berarti. Betul? Ya, itu satu. Yang kedua, yang berakal sehat. Akil. Yang berakal? Alhamdulillah kita semuanya berakal sehat. Kalau begitu Bapak Ibu, maaf yang majnun, ya, yang kurang akal, termasuk yang pikun. Oh, nggak wajib puasa. Sudah pikun? Nggak usah. Nanti kondur, mbah, sok kemis poso mbah. Ah? Apa poso kuwi? Bodoh. Oh. Ilinge mau bodoh, Bu. Ya. Bodoh. Baju baru, oh iling. Posone ora iling. Kenapa? Sudah pikun. Ya. Satu balik, dua berakal sehat. Tiga merdeka. Apa? Merdeka semuanya? Alhamdulillah. Alias bukan hamba, Pak. Hamba nggak wajib poso. Acara SLB. Masya Allah ya. Yang keempat Bapak Ibu, mukim. Apa? Apa mukim itu? Tidak safar. Tidak safar. Nah, jadi mereka yang balik sehat, jasmani, rohani, merdeka, tidak safar, maka
wajib puasa. Yang enggak puasa ya dosa. Betul nggak betul? Berdosa ya. Ya. Bapak Ibu, puasa yang 1 bulan itu Allah ngasih syarat ya, hanya sebentar. Hanya sebentar. Ayyamam ma'dudat, hanya hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu. Dari 365 hari, berapa? Setahun yang wajib hanya maksimal 30 hari saja. Bahkan kadang-kadang 29 saja. Maka sedikit. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tengok dari ilmu fisiologi Bapak Ibu, ini ada Masya Allah sinyal. Allah yang maha hikmah bijaksana Bapak Ibu. Bapak Ibu puasa itu sebentar. Apa? Hanya sebentar. Ya. Ini metode dakwah Bapak Ibu. Puasa itu hanya sebentar saja. Hanya hari-hari tertentu saja. Coba toh nanti. Halo? Coba nanti Pak Bu. Cepat banget betul Bu. Baru terawih seminggu 10 hari kok mulai menurun. Ya tak? 20 hari udah mulai semangat. Apalagi? Lah bodoh. Apa? Lebaran. Jadi ayyamam ma'dudan. Ini cara Allah untuk menyemangati kita hambanya bahwa puasa itu hanya hari-hari tertentu saja, sedikit saja. Entah demikian Bapak Ibu, pahamin? Entah demikian, kata Allah, bagi yang berhalangan, seperti sakit, faman kana minkum maridhon, yang sakit, bahkan yang bepergian, safar, boleh mokah, boleh membatalkan puasanya. Bahkan madhab Hanafi wajib membatalkan puasanya, Pak. Madhab siapa? Hanafi. Iya. Itulah Allah yang maha memudahkan. Nanti ayatnya kan 185. Yuridullahu bikumul yusra. Puasa yang hanya sebentar pun masih ada dispensasi bagi yang benar-benar berhalangan karena sakit. Pertanyaannya, sakit apa Bu? Sakit apa? Sakit apa? Ya. Kenapa Bu nggak puasa Bu? Sakit. Mana sakit? Nih jarinya kena peso. Iris bawang kena peso, keperang namanya Bu. Nggak puasa, enggak itu maksudnya. Mas, kok nggak puasa? Sakit Ustaz. Kenapa? Panunan. Enggak. Ulama sepakat sakit yang jika diajak puasa semakin tambah penyakitnya. Umum Bapak Ibu. Nggak dikatakan kanker, kolera, apa enggak. Tapi sakit yang ketika puasa justru semakin sakit. Itulah yang boleh mokah. Apa saja itu, monggo. A'udzubillah dari Bapak Ibu. Moga-moga semuanya sehat ya. Ada yang kena diabetes, umpamanya. Ibu betul? Biasanya sering drop lemah. Puasa tambah drop, boleh mokah. Penyakit mah, apa Pak? Mah, betul? Bukan yang pagi-pagi mah, ora kuwi. Bukan itu. Penyakit apa? Mah. Ya. Asam lambung. Ya.
puasa justru semakin parah. Tapi uniknya konon katanya justru yang justru sembuh. Moga-moga. Prinsip sakit apa saja yang ketika puasa justru bertambah sakit muka. Boleh. Dispensasi Bapak. Yang safar pun ala safarin. Boleh muka. Muka bahasa Bapak ya? Membatalkan puasanya tuh? Boleh apa? Membatalkan. Pertanyaannya, safar yang bagaimana Bapak Ibu? Nah, mazhab Hanafi Abu Hanifah pokok men safar. Apa? Pokoknya safar. Boleh batal puasanya. Itu mazhab Abu Hanifah. Ya. Yang lain, ya, safar yang memberatkan kalau puasa. Itu termasuk Imam Syafi'i Bapak Ibu. Safar yang memberatkan kalau puasa. Bayangin Bapak dulu safar itu Masya Allah. Ya. Zaman sakit itu Bapak puasa itu masih keret. Apa Bapak Ibu? Ngondal sepeda. Betul enggak? Berat Pak Masya Allah. Ya dulu. Sekarang udah enggak ada Bapak Ibu. Nah kalau hari ini Bapak Ibu safar ke Jakarta, nengok cucu, dari rumah naik Grab, betul enggak? Ke bandara, pesawat, turun dijemput, di Jakarta hanya ngomong cucu, tangkin dong. Nah enggak puasa, safar nak lah. Apa kata? Dunia. Nah, Bapak Ibu safar yang sekiranya memberatkan. Tapi laki-laki Bapak Ibu itu khilaf para ulama ya. Hanafi, safar. Padahal hanya main dengan cucu. Ya. Apalagi nonton TV. Main HP. Safar enggak puasa. Nah, Pak Bu ya. Jadi safar yang memberatkan itu banyak kajiannya Bapak Ibu, tapi memang yang logis adalah safar yang sekiranya memberatkan. Itu pun ada batasannya. Lagi-lagi mazhab Syafi'i hanya 3 hari. Kalau safarnya 1 bulan, ya enggak safar namanya. Nginep itu namanya. Apa? Lagi-lagi beda mazhab Hanafi dan yang lain Bapak Ibu. Mazhab Hanafi selama masih ingin balik pulang ke kampung namanya safar. Selama masih ingin balik ke kampung halaman namanya safar. Yang luar kota siapa? Semuanya ya. Kalau mau mudik namanya apa Bu? Saya mau pergi atau saya mau pulang? Pulang. Oh berarti dengan safar kalau gitu. Ya dah. Ini bahasa Pak penting ini. Ustadz mau kemana? Mau pulang. Pulang mana? Demak. Oh. Ya. Mestinya Ustadz kemana? Saya mau pergi. Mau pergi. Kemana? Ke Demak. Kenapa? Saya sudah bismillah netap di Jogja. Lihat bedanya Bu, Pak? Hanafi begitu. Selama masih ada kena balik kampung namanya safar. Kalau sudah 10 tahun, bahkan 50 tahun di Jogja. Safar terus. Berarti orang poso terus. Ya, nah Bapak Ibu, itulah pendapat para ulama. Jadi itu merupakan dispensasi karena Allah itu maha memudahkan. Puasanya sebentar, sebulan saja, pun masih ada keringanan namanya rukhsah. Baik. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Saya sengaja loncat Bapak Ibu. Ini poin paling penting. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tadi bacanya terjemahnya Pak Bambang, bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Yutiqunahu.
berat menjalankannya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Mampu puasa tapi berat banget. Kenapa? Faktor usia, kondisi kesehatan. Mampu kalau dipaksakan. Tapi seharian nggak bisa bangun. Ada nggak? Ada. Puasa mong turu. Bahkan tengkurap tuh. Kenapa? Ganjel perutnya. Gitu. Sanggup dia sampai hari bangun baru buka. Sanggup. Tapi berat. Nah, gitu. Puasanya nyonggol sirah nggak kuat. Lemes. Ini orang-orang yang juga dapat dispensasi. Puasa itu mudah Bapak Ibu. Mudah kenapa? Ada dispensasi karena sakit, karena sakit. Ini ada orang yang berat menjalankannya. Jamaah, jujur. Yang berat menjalankannya ngaco. Ada enggak? Enggak masalah Pak Bu. Itu bukan aib kok. Bukan aib. Itu kodrat. Itu kodrat. Memang dia sanggup. Tapi mau orang tua Bu. Ngelilit. Sampai lemes. Masya Allah. Nah, yang seperti ini kata Allah, batalkan puasanya, bayar fidyah. Nah, jelas? Iya, bayar fidyah. Lagi-lagi apa kaidahnya? Allah menyukai yang mudah-mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Jelas? Nah, ini penting bagi yang berat. Kalau nanti Bapak Ibu mungkin ada kakek, neneknya, orang tuanya siapa, jangan dipaksa-paksakan. Tapi ya jangan sampai nanti terus dikasih dahar di ruang tamu, deng-dengan, ya jangan. Kalau ngumpet, Mbak dahar aja Mbak. Nah, yang berdahar diusapi. Halo? Berdahar apa? Kenapa? Tidak konangan cucunya. Gitu? Itu namanya poso sapi. Apa? Bar poso sapi. Nah, maaf, pinter Ibu ya. Secara hukum boleh, kenapa? Memang dia berat. Lagi Islam tidak memberatkan. Mana dalilnya? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Hanya bayar fidyah. Nah, bayar fidyah. Beda yang tadi, Pak Bu. Yang sakit atau yang safar bukan fidyah tapi fa'iddatun min ayamin ukhra, ganti hari-hari yang lain. Kalau ini kalau sekarang lemes, nanti bulan depan tambah lemes. Berarti enggak wajib bayar puasa tapi bayar fidyah. Jelas, Pak? Apa, Pak? Ya, kenapa? Karena nggak mampunya karena faktor kesehatannya, faktor usianya, bukan karena faktor sakit yang. Nah, memang Bapak Ibu saya tambahkan, ada orang-orang yang sakit, kata mereka la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya. A'udzubillahi min dzalik. Orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kenapa, Pak? Ya tadi. Kita semuanya tahu ya. Seperti ini nggak usah ditunggu nanti kon puasa, enggak. Kenapa? Sakitnya udah menahun Pak sakitnya. Sakitnya apa? Menahun, maka bayar fidyahnya. Ustaz, ya. Orang yang safar terus gimana? Orang yang safar terus. Tadi kan ada yang sakit yang nggak diharapkan kesembuhannya. Ini safar terus. Seperti siapa? Hah? Siapa? Nakoda kapal, keren Pak nakoda ya. Pilot, supir lah kira-kira ya. Kerjanya pergi terus. Jogja, Jakarta, Jogja, Jakarta. Gimana mereka Pak Bu? Bayar poso apa bayar fidyah? Kita katakan Pak supir, Pak nakoda, Pak pilot cuti seminggu. Bayar puasa. Betul? Terus enggak gitu, terus kapan puasanya Pak? Sampai pensiun baru puasa dia. Jelas bedanya? Harus ada pengorbanan. Ya, mungkin enggak saya cuti 1 bulan puasa enggak.
Karena bayarnya bisa dicicil. Ya sebulan, sepekan sampai 4 bulan selesai, Pak. Jadi mereka bayarnya puasa di hari-hari yang lain, bukan fidyah. Beda dengan orang sakit yang nggak diharapkan kesembuhannya, memang itu menahun. Tadi orang tua yang sudah memang lemah, langsung dibayar fidyah. Jelas? Berapa fidyahnya Bapak Ibu? Tu'amu miskin. Memberi makan orang miskin. Per seharinya ngasih makan orang miskin 1. 30 hari, 30 orang miskin. Nah, berapa nilainya Bapak Ibu? Tergantung apa? Makanan yang dimakan sehari-harinya. Kan 1 mud. 1 apa? Mud toh? Ya. 1 mud itu berapa, Pak? Setengah sok itu berapa, Pak Tara? 1,5 kiloan toh? 1,5 kilo. Maksimalnya gitu, Bu. Jamaah Ibu dulu orang Arab sakso itu gini, Bu. Sakso itu gini. Nah, ini sakso. Ya dah. Itu sok-sokannya orang Arab. Tangannya gede-gede. Nah, Ibu paling ya rong on. Ya. Maka kasih standar yang Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu ya. Pertanyaannya itulah fidyahnya orang yang berhalangan puasa karena faktor ud atau sakit tadi itu ya. Nah, pertanyaannya dibayar uang gimana Ustaz? Boleh nggak boleh? Khilaf para ulama. Itu teknis Bapak Ibu ya. Itu teknis. Jamaah tiap hari ngirim beras, tiap hari ngirim nasi no atau ngasih uang. Tiap hari ngirim beras, tiap hari ngasih makan, nasi no, gudeg, atau ngasih uang. Ulama banyak bicara masalah ini Bapak Ibu. Ya. Yang paling moderat Bapak Ibu, lagi-lagi madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Ya. Paling fleksibel. Ya. Substansinya lah ngasih makan orang. Nah, kalau orang itu Bapak Ibu nyuwun sewu, orang tua miskin gak ada yang bantu, lebih baik dikasih makan. Ya, masak bahkan gitu. Masih bisa mampu masak, kasih beras atau gandum, gitu. Atau barangkali di rumah sudah ada masakan, dikasih uang belanja, itu fleksibel. Bapak Ibu ya. Itulah fidyah yang diberikan kepada para orang-orang miskin. Pertanyaannya, boleh nggak Ustaz dibayar tunai 1 bulan blek? Atau harus dibagi-bagi 30 orang? Atau boleh juga hanya 10 orang? Atau berapa orang? Laki-laki itu fleksibel Bapak Ibu. Fleksibel. Umpamanya sekampung hanya 1 yang miskin. Sudah, kasih semuanya. Yang miskin banyak, dibagi-bagi. Tergantung. Yang miskinnya banyak banget. Fidyahnya hanya 30 fidyah. Yang miskinnya 100. Bagi saon, ya ora. Harus ada skala prioritas siapa yang paling dekat. Itulah tanya Bapak Ibu tentang fidyah. Ya. Baik. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Fidyahnya 1 atau setengah sok 1 mud. Dia tatawwa khairan, dilebihkan. Apa? Dilebihkan. Fahuwa khairullah. Itu lebih baik. Contoh tadi 1 fidyah 1 sok atau setengah sok ya 1 mud. Dibayar lebih, boleh nggak boleh? Boleh banget. Boleh banget. Itu namanya tatawwa khairan. Gak hanya pas minimal tapi ditambahkan, dilebihkan.
Ibu, kalau seandainya kita yang dapat halangan sehingga enggak puasa, bayar fidyah. Bayar apa? Sekali fidyah 5 kilo. Gimana Bu? Berat? Berat? Minimal 2 kilo wis. Berat? Sebulan hanya 60 kilo beras. Orang poso saja hanya 600.000. Kalau itu beras 10.000. Ringan banget. Lebih-lebih orang yang mampu diberikan kelebihan harta. Karena hanya ditambahkan itu lebih baik. Jelas? Ada berpendapat gini Bapak Ibu. Pertama kali tadi kok kayaknya nggak mampu puasa ya. Sudahlah fidyah. Qadarullah nanti sembuh sehat walafiat seger meger. Ada nggak yang gitu? Ada. Poso ngijoli itu lebih baik. Jelas? Itu namanya tatawu, kelebihan. Sudah dibayar fidyahnya, biasanya dibayar awal, Syawal bayar fidyah selesai. Bahkan mungkin ada yang berapa tiap hari dibayar. Tiap hari dibayar. Lah kok bulan Syawal seger meger. Sehat walafiat. Poso itu lebih baik. Wa man tatawwa fa huwa khairul lah. Jelas? Wa antasumu khairul lakum. Jika kamu puasa padahal dapat dispensasi, dapat rukhsah, dapat keringanan karena safar, karena sakit, karena hamil, karena menyusui. Bapak Ibu, kalau yang karena sakit, karena safar itu Quran yang menjelaskan. Sedangkan yang menyusui, hamil itu hadis, sunnah Nabi yang menjelaskan. Ya, Bapak ya, dapat dispensasi, keringanan rukhsah, tapi dia lebih memilih puasa. Ada yang enggak gitu? Banyak. Tadi Pak Bu, Masya Allah ya. Tadi ada kakek nenek. Halo? Kakek? Safar. Alhamdulillah. Ke rumah cucu, silaturahim. Tetap puasa. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Di puasa lebih baik. Padahal dia dapat dispensasi. Ini madhabnya Syafi'i, Bapak. Madhab siapa? Syafi'i. Kalau Hanafi tidak, lebih baik tidak puasa. Madhab siapa? Hanafi. Kenapa? Nabi bersabda, innaha sodaqotun faqbalu sodaqotah. Rukhsah itu, keringan itulah sedekah dari Allah. Karenanya, faqbalu terimalah sedekahnya. Sedekah siapa? Allah. Faqbalu ini perintah enggak? Perintah enggak? Perintah siapa? Nabi dan Allah, Rasul dan Allah dan Rasulnya. Lah kok masa ditolak? Sombong banget. Kata siapa? Madhab Hanafi. Dikasih sedekah kok tidak diterima. Sombong banget. Kata siapa? Madhab Hanafi. Bahkan Bapak Ibu beliau mengatakan wajib menerima sedekah itu karena perintah dari Allah. Tapi Imam Syafi'i ayat ini berkata wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik. Ibu Bapak milih yang mana? Hanafi. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, dulu kami kuliah itu memang di syariah ya Bapak Ibu ya. Oleh dosen kita Pak memang sengaja dijelaskan dengan cara dialog Pak Ibu. Ini madhab Hanafi. Oh, bagus juga ya. Logis juga ya. Kenapa? Nah, Hanafi aja milih enak.
Ketika itu ini Syafi'i. Oh, baik juga ya. Ternyata semuanya baik. Jadi Bapak Ibu hari ini saya garis bawahi. Jadi kalau hari ini masih ada yang fanatik mazhab, itu karena belum utuh pemahamannya. Kenapa? Semuanya baik ternyata. Baiknya apa? Ada dalilnya, ada dasarnya, kuat semuanya. Nah, yang baik itu Bapak Ibu berarti kita milih apa? Berdasarkan apa? Situasi, kondisi, Pak. Itu yang paling baik. Ya. Bapak Ibu, kami pernah puasa Ramadan, Pak Bu. Berapa? Ramadan. Take off Jakarta jam 11 siang Garuda. Hah? Take off Jakarta jam berapa? 11. Mekah jam berapa Pak kalau 11 di Jakarta? Kurangi 4. Jam 7 toh? Pagi toh? Terbang Bang. Orang marib Pak Dar. Terus enggak Pak Bu? Oh enggak marib ya. Kok lama banget Bu? Ditambah berapa jam itu puasanya? Enggak Pak. Kita puasa 18 jam. Tambah 4 ya berarti ya. Bapak Ibu, saya lihat jamaah itu. Ustaz, udah lapar ya. Nah, Bapak Ibu mereka nunggu Ustaz itu. Nah Ustaz poso ya melu poso. Nah Ustaz ora ya. Ora Pak. Kan ada izin. Apalagi mau umrah Pak Dar. Saya mau umrah, Mekah. Ustaz ini podo, masa Ustaz kok Mekah. Gitu? Ora wangun toh? Ora wangun. Ustaz luwe Pak ngelak. Lagi di bandar Pak, angkut-angkut Pak. Masya Allah. Ustaz poso. Tapi bijaksana. Bapak Ibu maaf. Yang berat silakan monggo yang mau Mekah ya Mekah. Rasa izin. Oh iya toh Ustaz, ya Mekah. Nah ya Bu. Itulah. Yuridullahu bikumul yusra wal ya, itu Pak Dar ya. Kenapa tadi? Iya. Ada juga Pak Bu jamaah, Masya Allah Pak. Pas puasa dia di sana Pak, di Brazil. Wah, puasanya 22 jam Pak. Masya Allah. Sampai saya Pak Ustaz gimana ini puasanya? Mau aja Bu. Dulu katanya lebih baik puasa itu kalau mampu. Kalau kuat kalau enggak puasa. Ya. Jadi Bapak Ibu, fikih itu pilihan. Apa Pak? Pilihan. Bukan karena suka nggak suka, tapi memang pilihan mana yang sesuai dengan situasi kondisi. Itulah fikih Bapak. Karena jangan fanatik, Hanafi saja, sampai saja malah repot. Halo? Iya. Ibu Bapak, Syafi'i berkata, senggolan lawan jenis batal wudunya, betul? Iya toh? Kok komen nyenggol batal. Ya enggak? Syafi'i. Kita haji Pak. Umroh. Tawaf. Enggak senggolan. Lah. Enggak nyenggol Pak. Kita dipegang oleh mereka. Betul enggak? Pegang leher malah Pak. Haji pegang leher kita. Batal. Rasa tawaf Pak. Nah. Kalau itu milih aja lah madhabnya yang lain. Nah Bu, itu ya itulah fikih. Baik Bapak Ibu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu madhabnya Syafi'i. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Jamaah, Ibu, Bapak, Ramadan. Kapan? 2 hari lagi, insya Allah. 2 hari lagi, insya Allah. Apa itu Ramadan? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Subhanallah Bapak Ibu. Ternyata apa? Ternyata Al-Quran yang kita baca tiap ngaji ini Pak Bu. Yang kita apa? Baca. Yang kita baca terus.
Dari juz amma dulu entah berapa tahun yang lalu sampai kemarin surat Yunus gitu diturunkannya di bulan Ramadan. Istimewa enggak itu? Istimewa enggak? Kita yang ngaji Quran, Pak, bangga Pak kita menangi bulan Ramadan. Bangga enggak? Bangga. Ini Quran yang kita baca, turunnya bulan Ramadan. Kita diberi kesempatan menjumpai bulan Ramadan. Ini luar biasa, Ibu Bapak. Luar biasa. Ini benar-benar pilihan dari Allah, Bapak Ibu. Jemaah, hampir tiap hari kita dengar. Nyuwun kawigatosanipun. Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, siapa itu? Oh, kota gede aduh, ora melu layat. Merican, oh ikut layat. Pokoknya apa? Tiap hari kita dengar berita layu, betul? Masya Allah, Pak Bu. Kita yang hadir hari ini, saat ini, ketoke menang kabeh, ketoke lho. Mudah-mudahan. Ini anugerah Ibu Bapak. Ini karunia besar, alhamdulillah. Pak. Quran yang kita baca tiap harinya, turunnya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pertanyaannya, turun yang bagaimana Ustaz? Nah, ini penting Bapak Ibu. Sebab kalau kita lihat turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bulan apa turunnya? Bulan Ramadan? Enggak. Tuh. Enggak. Ya. Yang dimaksud ayat adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz. Ya. Turunnya apa? Dari Lauhil Mahfuz. Kemana? Ke langit dunia ini. Secara keseluruhan, Pak. Itu. Yang diperingati nuzul Quran. Tanggal berapa, Pak? 17 apa? Itu turunnya apa? Yang di angsur-angsur atau keseluruhan? Yang keseluruhan. Iya. Makanya Bapak Ibu ada yang rancu sekarang ini. Ya. Kenapa? Mayoritas ulama berpendapat turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Betul enggak? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Betul enggak? Lailatul Qadar itu turunnya Quran. Kita sebenarnya tahu kapan Lailatul Qadar. 10 hari terakhir. Bukan 17, betul enggak? Halo? Paham enggak ini? Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir, bukan 17. Lalu diperingati 17. Nah, itu dia, Pak. Karenanya ada pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu juga tanggal 17 Ramadan. Ada pendapat gitu. Nah, baik Bapak Ibu, yang pasti Quran di bulan Ramadan, apakah 17, apakah 25, itu enggak penting. Penting di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Berarti bulan yang mulia. Alhamdulillah. Bapak Ibu ya. Kemudian Allah ngendika, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa yang syahida melihat, menangi, menjumpai. Ya. Tadi Pak sudah berakal, balik, sehat, menangi Ramadan, falyasum. Maka hendaklah puasa.
menyaksikan Ramadan ditandai dengan menyaksikan hilal. Apa Pak? Menyaksikan hilal. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang melihat menyaksikan hilal itu tanda Ramadan, falyasum. Maka hendaklah puasa. Jamaah Bapak Ibu, tidak bermaksud membangunkan macan tidur. Tidak bermaksud membangunkan macan tidur. Tapi pertanyaannya, kapan Bapak Ibu mau puasa? Kapan Pak? Nunggu pemerintah. Yang lain? Hari Kamis sudah diumumkan. Betul? Itu pilihan. Alhamdulillah. Penting jangan sampai nanti kapan puasa Bu? Melu sengkeri. Kapan bodoh? Ikut yang duluan. Itu jangan. Ya. Itu biasanya enggak guyon Pak. Ya. Bapak Ibu, itu pilihan, tapi memang saya harus menyampaikan Bapak Ibu, saya ikut madhab mayoritas ulama. Saya ikut madhab mayoritas ulama. Siapa itu mereka Ustaz? Mayoritas itu baik. Di Indonesia sudah punya wadah ulama. Namanya Majelis Ulama Indonesia. Isinya apa tuh? Ulama. Dari berbagai macam ormas. Dari berbagai macam ormas. Semuanya di sana Pak Bu. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada semuanya. Kalau nggak salah 12 Pak ulama. Ya. Mereka mayoritas ikut madhab yang ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Muhammadiyah ikut yang namanya hisab. Hanya Muhammadiyah tok yang setahu saya Bapak Ibu. Itu kalau di Indonesia. Itu di Indonesia. Di mayoritas ikut ru'yatul hilal. Ulama-ulama dunia Indonesia, Malaysia, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Arab semuanya, ada 54 negara Islam Pak Bu, ikut ru'yatul hilal. Saudi, yang Mesir, yang Maroko, yang Turki, yang Pakistan semuanya. Mayoritas ulama ikut ru'yatul hilal. Jelas Bapak Ibu? Ulama-ulama salaf. Siapa mereka? Ribuan ulama salaf Bapak Ibu. Ribuan ulama salaf yang menonjol, yang masyhur, ada 4 madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu yang masyhur Pak. Yang lain banyak sekali. Ada As-Sauri, ada Ibrahim An-Nakhi, macam-macam ulama, Al-Dhahiri, macam Pak. Mereka mayoritas ikut madhab ru'yatul hilal. Kalau tidak, madhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ikut madhab ru'yatul hilal. Jadi Bapak Ibu, saya ikut madhab ru'yatul hilal. Kapan itu? Nunggu pengumuman. Ustaz nggak mau hisab, ikut hisab juga. Tapi hisab untuk wasilah. Sebagai apa? Penunjang. Hisab itu kita pakai juga, tapi hanya untuk menunjang. Oh, hari ini sudah mungkin dihisab, di ru'yah. Kalau enggak, ya enggak. Dihisab dipakai juga, tapi hanya untuk menunjang apakah mungkin di ru'yah atau tidak. Bapak Ibu di jalan tengah untuk memadukan antara Quran dan hadis. Qurannya umum, hadisnya khusus. Kaidah mengatakan mendahulukan yang khusus. Itulah Bapak Ibu, tapi itu pilihan. Penting jangan sampai kita, moga-moga semuanya bareng-bareng insya Allah. Jadi faman syahida minkum syahra falyasum. Bapak Ibu tadi semuanya tadi, karena Allah itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Allah mengendaki yang mudah, nggak mengendaki yang susah. Termasuk puasa juga gitu. Mudah Pak, Masya Allah. Apalagi hari ini Bapak puasa itu mudah. Halo Bu, nggak usah masak buka Bu sekarang. Betul. Nah, dulu bapak-bapak kami anak-anak muda itu, dulu kan kalau bubur kan keren, pada itu pejabat, pegawai, karyawan kemana bubur. Nah dulu Pak, seperti makan enak-enak. Sekarang anak muda mana bubur, mana masjid. Nah kita Pak, bubur juga itu. Nah halo Bu, alhamdulillah puasa itu mudah. Terakhir Bapak Ibu jamaah ya, yuk mari kita siapkan sebaik-baiknya. Yuk mari kita siapkan sebaik-baiknya. Apa itu persiapannya? Pertama, siap dengan terus berdoa. Siap dengan terus apa? Berdoa. Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya mengatakan persiapan yang pertama lah doa. Apa Pak? Doa. Allahumma salimna Ramadhana wa salimhu iyana. Ini doa memang itu mauquf dari sahabat Nabi, itu tapi yang paling masyhur. Yang lain Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini hadisnya dhaif banget, tapi boleh dibaca. Boleh dibaca. Yang lebih baik karena itu mauquf dari sahabat Nabi, Allahumma salimna Ramadan wa salimhu iyana. Maknanya sama Pak. Maknanya hanya beda redaksinya. Kemarin Bapak Ibu, halo, saya dengar khutbah. Dengar apa? Khutbah. Siapa khotibnya? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Siapa? Syekh Sudais, Direktur dan Imam Masjid Haram Mekah. Doanya yang dibaca apa? Allahumma salimna. Bukan Allahumma balikna. Allahumma salimna Ramadan wa salimhu iyana. Coba bekal yang paling baik. Terus berdoa sampai benar-benar menjumpai Ramadan. Menjumpai Ustaz. Iya Bu, tinggal 2 hari tok. Nah siapa tahu. Betul enggak? Siapa? Jamin. Tinggal 2 hari Pak. Belum tentu loh. Halo? Apa? Ketoknya insya Allah menangi. Kelihatannya. Tapi menjamin? Enggak. Karena terus berdoa. Itu persiapan yang paling baik. Yang kedua Bapak Ibu, persiapan ilmu. Apa? Kapan niatnya puasa Ramadan malam hari? Kapan mulai puasa waktunya? Subuh. Bukan imsak ya Bu ya? Bukan apa? Imsak itu baru aba-aba. Masih boleh makan minum. 10 menit bahkan. Puasa dimulai azan subuh. Berakhir azan maghrib. Itu ilmu Bapak Ibu. Sahur sunnah. Sunnahnya puasa. Ibu, banyak ibu yang mengatakan, gak usah sahur Ustaz, saya kuat kok. Gak sunnah berarti. Sunnahnya sahur, sekalipun hanya air putih tak makhluk sunnah. Jelas Pak? Syukur tambah kurma telu, itu ya oleh. Nasi boleh. Itu sunnah. Yang penting jangan banyak-banyak Bu, malah gak bisa bangun. Sunahnya sahur di akhir waktu. Di akhir waktu. Karena Bapak-bapak, mohon pastikan Ibu, kalau imsaknya itu masih 10 menit, maka bangun jam pas imsak.
Al-imsak gerigah baru sahur. Ya. Pas 10 menit toh, maka 5 menit masih ada 5 menit untuk persiapan. Itu sunahnya. Ya. Itulah Bapak Ibu ilmunya puasa. Yang membatalkan puasa harus tahu apa saja? Benda padat, benda cair, apalagi yang masuk sampai ke lambung kita, maka itu batal puasanya. Dari manapun pintunya. Pokok men, masuk sampai ke lambung, batal puasanya. Lewat mulut, lewat hidung, lewat telinga, lewat mata, lewat belakang, lewat depan, pasti masuk batal. Jelas? Karena hati-hati. Hati-hati. Nah. Yang kedua, harus diantisipasi, Ibu. Harus apa? Diantisipasi. Apa itu? Ada hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan puasa. Mengurangi kesempurnaan puasa. Kenapa? Ada kegalauan, ada keraguan. Wudu, cau. Masuk enggak ya? Nah, ragu-ragu. Kenapa? Kumur. Apalagi kumurnya. Nah, ada kegamangan, keraguan itu mengurangi kesempurnaan apa? Puasa. Ini ibu poso, wudu tetap, tapi nggak usah kumur-kumur. Air hidung, mambu yo ben. Minyak kasturi. Jelas? Ya Bapak Ibu ya? Ibu-ibu, termasuk incip-incip. Halo? So ngincip enggak? Enggak? Janji lo. Hanya ben. Ramadan enggak apa-apa. Nanti sebelum dimakan, setelah maghrib baru diincipi. Diaduk lagi gulanya, garamnya. Jelas? Jangan diincipi. Halo Pak? Kenapa? Mengurangi kesempurnaan puasa. Makruh hukumnya. Apa? Makruh. Ibu, dengan buat kolak, diincipi sak pucuk sendok, trep manis. Batal wudunya. Kalau rasa manisnya itu ketelan, batal. Kenapa? Itu ada zat namanya gula masuk ke lambung kita. Titik kok ya titik. Kalau banyak gak ngincipin namanya makan itu. Waspadalah. Pak Bu ya. Itu makruh hukumnya karena waspadalah. Kalau ngincipi lepas sampai bersih-sih. Ya. Halo. Kalau ludahnya masih terasa manis, kok ditelan, oh jangan gulane kuwi. Ya dah? Nah, pelatuman ngincipi terus. Nah, Bapak Ibu ya, yang ngincipi makruh. Jamaah, ada yang merusak, menghapus pahalanya puasa. Pahala puasanya rusak 0. Nabi mengisyaratkan, ini sinyal yang kuat, kamin so'imin. Tidak sedikit orang puasa. Ada banyak sekali orang puasa. Tapi laisa lahu min syamil jualat. Hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Puasa hanya perutnya tok. Mulutnya enggak puasa. Matanya enggak puasa. Telinganya enggak puasa. Ibu, jamaah, Bapak, ada yang orang yang suka musik? Ada enggak? Sedina nopo musik terus. Jas. Enggak kerasa ngelih, Bu. Ya, enggak terasa lapar toh. Kenapa? Telinganya disumbali dengan headset musik. Batal pahala puasanya. Yang suka nonton, matanya nonton sampai pasir merah. Nonton apa, Bu? Ya nonton. Buat drakor apa? Ya. Nggak terasa lapar, Bapak. Kenapa? Saking asiknya nonton. Batal puasanya.
Kenapa? Yang tonton adalah tontonan yang maksiat. Jelas? Batal pahala puasanya. Yang suka apa lagi ya? Oh, rumpi toh. Dulu rumpi itu namanya nonggo dulu. Kita Bu, dulu nonggo, mbek petan itu dulu. Sekarang rumpi cukup di atas kasur dari bangun pagi sampai sore. Rumpi. Batal pahala puasanya, waspadalah. Halo Bu. Nah, sebagai gantinya Bapak Ibu, puasa syahrul Quran, tadarus syahrul qiyam, buat bulan sholat. Syahru apalagi? Syahru asyam, syahru al-qiyam, syahru al-Quran, syahru as-sodaqah, syahru semuanya lah puasa dan puasa. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tuba, kata Nabi. Tuba, beruntung sekali. Bejo kumayangan. Entah bahasa apa ini. Bejo banget. Siapa mereka? Man adroka Ramadan. Orang yang menjumpai Ramadan. Shoma naharahu. Puasa siang harinya. Wa qama lailahu. Berdiri malam harinya. Wa ghafarallahu dzunbahu. Diampuni dosa-dosanya. Itulah orang yang paling beruntung. Diberi usia panjang, sehat, walafiat, sempat, poso, qiyam, dzikir, dan diampuni dosanya. Itulah orang yang paling beruntung. Kata Nabi, amin. Apa Pak? Kenapa kok amin? Karena itu malaikat yang doa. Malaikat yang doa. Rohima'ang furojulin cilaka mencit. Apa? Cilaka banget. Siapa mereka? Man adroka Ramadan, menjumpai Ramadan. Tapi puasa ndak, terawih apa? Lagi. Masa jalan terus. Bukan pahala yang nambah, tapi dosa yang tambah. Ada enggak itu? Ya Allah dalam dari. Ya. Itulah orang yang cilaka. Kata Nabi, amin. Nabi mengaminkan doanya malaikat. Masya Allah Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, man adroka walidaihi indal kibari au ahadahuma walam yadkhul jannah. Menjumpai kedua orang tuanya di usia lanjut atau salah satu keduanya tapi enggak masuk surga. Kenapa? Diabaikan. A'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi, amin. Ya. Bapak Ibu, itu tadi persiapan Ramadan. Moga-moga semuanya sehat, alhamdulillah. Paling akhir Bapak Ibu, paling akhir. Insya Allah nanti bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau habis Dzulhijjah Bapak Ibu, Al-Mi'raj mau melanjutkan proyeknya. Masih ada yang akan dibangun Bapak Ibu, ya, karena memang fasilitas pondok, rumah dinas Ustadz. Cari kontrakan susah di tempatnya Pak Darwin. Tempat Darwin susah. Ya. Kita akan segera bangun saat dapatnya Bapak Ibu ya. Mohon barangkali ada kelebihan rezeki, utamanya bulan Ramadan yang barokah Bapak Ibu. Monggo Ustaz, semen sak-sak, 1 sak. Semen dulu, kenapa baru pondasi Bapak Ibu? Kita batu sak truk, pasir, monggo siapkan. Niatkan Ramadan minimal. Niatkan di bulan Ramadan, bulan barokah. Alhamdulillah. Yang pertama, nanti kita akan segera rapat pengurus Bapak Ibu. Nanti insya Allah tergantung nanti kondisi keuangannya. Kalau nggak salah sudah ada modal awal 100 juta. Insya Allah. Pak Agus, ada ya?
Sudah ada modal awal berapa bagus? Sekitar 1 juta, lebih sedikit. Nah, berapa anggaran Bapak Ibu? Sak cukupe. Berapa? Sak cukupe. Nah, yang pertama, yang kedua Bapak Ibu, insya Allah nanti 10 hari terakhir Al-Mi'raj akan mengajak membersamai iktikaf bersama. Halo Pak Darwin, Ustaz Darwin. Ya. Nanti untuk sementara untuk bapak-bapak dulu Bu. Kecuali kalau ibunya banyak nanti kita siapkan. Ya. Di iktikaf mulai tanggal 20 masuk sampai dengan terakhir. Ustadznya 2 nggak pulang, ya. Nanti ada acaranya apa agendanya? Habis terawih sore Bapak Ibu, itu nanti kita akan kajian Kitabul Jami' dan Kitabul Maram. Ya, saya sendiri yang ngisi nanti. Malam harinya kita Qiyamul Lail. Kita berapa? Apa? Qiyamul Lail Bapak Ibu. Sekuatnya. Seberapa? Ya, berikutnya zikir dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jamaah Bapak Ibu di pondok bulan ini Ramadan nanti tarawih kita Bapak Ibu 23 rakaat. Tadarwin. Berapa Pak? 23? Kok 23 Ustaz? Kok kayak mereka? Iyalah. Mereka siapa? Hah? Siapa? Kayak Mekah. Oh, mereka dikira. Siapa Bu? Kayak Mekah 23 rakaat. 1,5 juz Pak. Kalau terawih. Halo Pak. Siap? Orang jawab. Bapak Ibu, kemarin tahun lalu Bapak Ibu terawihnya 8 rakaat, 11 witir. 1 juz. 1 juz. Nah, malam harinya lanjut lagi 3 khatam Quran sebulan. Sekarang anak-anak Ustadz biar khatam 20 hari pertama. Terus terawihnya 1,5 juz. Oh, alhamdulillah. Tapi tambah rakaatnya. Biar enggak kelamaan berdirinya. Jadi 1,5 juz per malamnya dibagi 20 rakaat plus 3 witir. Siap ya Pak ya? Halo Pak. Pak Dar gimana? Insya Allah. Nah, Bapak jamaah Ibu, terawih boleh sambil duduk. Yang kita berdiri sambil duduk. Kita siapkan kursinya. Boleh nggak boleh? Boleh. Terawih ya. Bapak Ibu lah agenda kita di pondok Al-Mi'raj kita. Jadi insya Allah nanti moga-moga ada dana yang terkumpul. Kita akan mulai bangun lagi insya Allah. Yang kedua lah iktikaf 10 hari terakhir. Yang akhirnya kajian Kitabul Maram dan Qiyamul Lail insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Monggo silakan ada yang mau menanggapi. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.